Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pagi menyelam di laut berbuih. Kalau mendengar bapak ibu menjawab salam, nampaknya semua sudah dapat kuih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Yang tidak jawab salam mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Tolong mikrofon yang lain dimatikan saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya sehat? Keluarga sehat? Dompet sehat? Apapun yang terjadi tetap kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang kita hormati bersama Bapak Camat yang diwakili oleh Bapak Ekron Silalahi. Kemudian yang kita hormati Bapak KUA Kecamatan Menyuke. Kita doakan Bapak KUA panjang umur sampai kira-kira seminggu. Tes satu. Ini namanya mic wireless. Wire kabel, les tidak ada. Wireless tidak ada kabel. Kalau iblis bahasa Inggrisnya hopeless. Hope harapan, les tidak ada. Hopeless tidak ada harapan. Jadi iblis adalah makhluk yang tidak punya harapan. Kalau ada kawan kita ngomong rasanya aku udah tidak ada harapan, iblis berarti. Kita lanjutkan, masih yang terhormat Bapak KUA Menyuke. Kita doakan beliau panjang umur sampai kira-kira seminggu lagi mau kiamat. Yang kita hormati terutama wabil khusus Ketua PHBI Isra Mi'raj pada malam hari ini, Bapak Hijrah Hirdaus SPD. Alhamdulillah. Kemudian juga yang ngundang saya lewat WA yaitu Bapak Adi yang ada di sebelah sana. Alhamdulillah hampir tiap hari, tiap minggu beliau itu WA ke saya supaya saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ceramah tempat yang ke-28. Masih ada 40 masjid lagi. Saya mohon maaf karena ceramahnya ini duduk karena saya demam Bapak Ibu. 28 masjid saja demam. Kalau sampai 68 nampaknya setelah ini mati saya. Tapi mohon doanya, mudah-mudahan saya segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya masjid-masjid yang masih 40 yang ngantri itu, mereka hampir tiap hari ngirim WA mendoakan saya. Mudah-mudahan Pak Ustadz Hatoli sehat selalu sampai selesai acara kami. Setelah selesai acara kami, terserahlah ya Allah. Sama macam Pak Adi juga, hampir tiap minggu ada dia kirim WA. Jangan lupa tanggal 28 Pak Ustadz. Ya, karena belum selesai acara ini. Setelah selesai acara ini tengoklah nanti, tidak ada lagi di WA. Kemudian yang saya hormati segenap pengurus masjid, surau, ibu-ibu, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Kalau laki-laki ini disebutnya muslimin, kalau perempuan muslimat, laki-laki mukminin, perempuan mukminat, laki-laki hadirin, perempuan hadirat, muslimin muslimat, hadirin hadirat, belum kawin belum sunat. Mohon maaf. Dan terakhir ibu-ibu yang di sebelah kanan saya ini, mohon maaf karena agak gelap, jadi saya agak payah membedakan mana anak gadis mana nenek-nenek. Kalau lihat dari sini nampaknya nenek-nenek semua. Walaupun tidak saya sebutkan semua, insya Allah kita yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf lagi kalau suara saya tidak seperti yang asli, karena faktor demam sudah 3 hari, karena kebanyakan ceramah. Besok sudah langsung ke Pontianak, besok lagi ke Jakarta, besok lagi ke Batam, lanjut ke Korea sampai ke Hong Kong. Itu pun kalau ada yang undang. Karena ada yang undang, mau ngapain kita ke sana kan? Mahal ongkosnya. Mohon maaf Bapak Ibu, Bapak-bapak, para ustadz, saya membelakangi, enggak apa-apa ini. Enggak apa-apa, kalau enggak boleh saya mau pulang aja. Lalu yang kedua, saya ini pertama kali ceramah di Darit, desa Darit. Mungkin sebagian ada yang belum kenal dengan saya. Ibu-ibu udah kenal dengan saya? Nggak nonton di YouTube, nggak? Bapak nggak nonton di YouTube? Pak, oi, nonton di YouTube nggak? Saya asli dari Kabupaten Sambas, nama ada di baliho, Ustadz Hatoli SSCMH, Sarjana Syariah, Magister Hukum. Saya lahir pada hari Minggu tanggal 5 Januari tahun 1992. Umur saya sekarang 30 tahun. Insya Allah saya mati tahun 2055. Itu rencana. Kita berencana boleh-boleh saja, karena pemerintah pun sudah menganjurkan KB, keluarga berencana 2 anak cukup. Walaupun saya tidak setuju, saya lebih setuju 2 istri cukup. Nanti kalau saya jadi bupati mau saya buat program itu. 2 anak cukup. Saya alhamdulillah sudah menikah, ibu-ibu. Semoga ibu-ibu tidak ada yang kecewa. Anak saya satu umurnya 29 bulan, bukan 29 tahun. Lalu kegiatan sehari-hari sebagai dosen di kampus IAIS Sambas. Ini kok ada air netes, Pak? Seumur hidup baru ini saya ceramah ditetesi air. Inilah nampaknya ceramah paling menyakitkan. 20 tahun akan datang anak saya nanti nanya, ayah, di mana ceramah yang paling menyakitkan? Di Darit, kata saya.
Kenapa? Air hujan turun. Netes, boleh agak maju Pak? Izin ya. Iya, enggak apa-apa Pak. Nanti kalau hujan kita sama-sama hujan ya. Yang di belakang enggak hujan enggak apa-apa. Nah, ibu bapak, saudara hadirin yang saya hormati, lalu lanjutkan sekarang yang ketiga. Sekarang kita buat MOU. Apa MOU itu? Memorandum of Understanding between me and you. Tahu artinya? Sama, aku pun tidak tahu. Kita buat kesepakatan, ini ceramahnya mau berapa lama? Berapa jam Bu? Saya sebenarnya ceramah di mana-mana tuh 1 jam, sesuai dengan air yang kena berikan 600 ml. Tapi kalau saya lihat nih cuma 330 ml, berarti setengah jam aja. Cuma nampaknya rahasia saya udah bocor, dikasihnya 3 botol. Nampaknya sejam setengah ini. Insya Allah saya sampaikan tausiah ini 1 jam, mulai tadi jam 9.20, insya Allah selesai jam 10:20. Setuju semuanya? Karena semua udah setuju, mari kita tutup saja ceramah ini. Udah setuju semuanya? Insya Allah 1 jam ya Bu ya, karena juga bagi waktu dan saya agak kurang sehat. Insya Allah 1 jam. Tapi kalau nanti saya lihat ada 2 orang nguap, langsung saya tutup. Kenapa ditutup ada 2 orang nguap Pak Ustadz? Karena orang sudah ngantuk, nggak ada lagi gunanya lama-lama ceramah. Percuma kita di atas berapi-api, dan dia bawah berair-air, keluar oli samping. Bagus kita tutup. Nah, makanya jaga-jaga mulutnya nanti ya, insya Allah. Ibu bapak, tadi saya sempat mikir bahwa acaranya ini di masjid. Saya tuh kalau habis isya, ceramah habis isya tuh biasanya pakai kain Pak, kain sarung. Ini saya pakai celana, karena diberitahu oleh panitia acaranya di lapangan Pak Ustadz pakai pentas. Saya harus pakai celana. Takutnya kita pakai sarung ceramah, datang angin kencang, rezeki kata ibu. Makanya saya pakai celana. Ibu bapak saudara hadirin, lalu saya pikir tadi pas berangkat hujan dengan angin-anginnya kencang, dalam pikiran saya nak ramailah nanti yang hadir tuh paling 10 orang aja. Tapi kalaupun malam ini yang hadir cuma 10 orang, saya tetap akan ceramah. Kenapa? Karena saya sudah biasa ceramah ndak ada orang, berdua aja sama kamera. Assalamualaikum. Di kampus begitu, warahmatullahi wabarakatuh, lewat security. Itu Ustadz udah lama begitu kan, padahal saya sama kamera. Baik, judulnya Isra Mi'raj. Isra secara bahasa berarti berjalan di waktu malam. Siapa saja yang berjalan di waktu malam berarti dia lagi apa Pak? Wah, nampaknya udah bermatian nih bapak-bapak, nggak bisa diajak ngomong. Maklumlah yang hadir ini juga saya lihat banyak orang tua, ada yang udah diintai-intai malaikat maut. Kita ulang ya, maklum udah malam nih kadang ceramah nak nangkap, orang udah ngantuk ini. Isra secara bahasa berarti berjalan di waktu malam. Siapa saja yang berjalan di waktu malam berarti dia sedang Isra. Ibu-ibu bertengkar sama suaminya, keluar rumah bawa pakaian. Ibu-ibu lagi apa tuh? Isra.
Mau kemana Bu? Mau Isra? Kalau di Sambas dulu ada orang Jawa jual makanan, nama makanannya otak-otak. Keliling dia jalan malam-malam, dipukulnya gerobaknya itu tek 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 otak-otak, tek 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 otak-otak. Yang ndak beli ndak punya otak-otak. Berarti dia sedang Isra karena berjalan di waktu malam. Sedangkan Mi'raj, Mi'raj artinya naik ke atas. Siapa saja yang naik berarti dia lagi Mi'raj. Anak-anak naik ke pohon rambutan berarti dia lagi Mi'raj. Bapak-bapak pulang dari dengarkan ceramah saya ini mau Mi'raj dengan istrinya silakan. Ntar kan nanti pulang jam 10:20 ngomong sama istrinya, "Dek, abang mau Mi'raj." "Oke, I am coming." Karena sama-sama udah paham dia. Nah, itu secara bahasa. Tetapi secara istilah Isra Mi'raj artinya diperjalankannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, naik sampai tembus 7 lapis langit ke Sidratul Muntaha, Rafrafil Akhdar, Mustawa sampai Aras, berjumpa dengan Allah, mendapatkan perintah sholat sehari semalam 5 waktu, balik lagi ke bumi, nyampai di Mekah sebelum azan subuh, waktunya tidak sampai 8 jam. Berapa jam Pak? Hoi, hoi. Tutup aja lah ceramah ini, nggak ada yang nyahut. Berapa jam Pak? 8 jam. Kira-kira nih Bu, Isra Mi'raj ini benar atau bohong? Tapi kan tidak masuk akal. Sekarang saja dari Mekah ke Palestina itu kalau naik onta 3 bulan baru sampai. Naik onta, itu pun ontanya udah onta VVIP, very very important person. Tahu artinya adik-adik? Sama, aku pun tak tahu. Pokoknya onta yang paling mahal lah. 3 bulan baru nyampai ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Ini Nabi dari bumi sampai ke langit, turun lagi ke bumi, sebelum azan subuh sudah sampai lagi di Mekah. Kira-kira Isra Mi'raj ini benar atau bohong? Kenapa benar? Kan tidak masuk akal. Setelah saya pikir-pikir, ternyata Isra Mi'raj ini tidak bisa diterima pakai akal. Dia hanya bisa diterima pakai iman, bukan hati. Kan Ustadz nunjuknya ke sini hati. Oh, jadi kalau saya nunjuk ke sini pakai telinga gitu. Pakai iman. Isra Mi'raj ini bukan maunya Nabi, tapi maunya Allah. Kalau udah Allah yang mau, apa yang tidak mungkin? Makanya walaupun tidak masuk ke akal, karena Allah yang mau, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita mau main akal-akalan, coba kita main akal. Nih anak-anak nih Bu, biak kacik. Biak kacik tahu kan? Anak kecil yang lagi jalan itu pasti ada emaknya, pasti ada bapaknya. Betul? Emak bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Ada emak, ada bapak, maka ada anak. Kan begitu? Itu menurut otak. Tapi kalau menurut iman tidak begitu. Nabi Adam, emaknya tidak ada, ayahnya tidak ada, Allah yang mau jadi Nabi Adam. Betul Bu?
Siapa lagi? Siti Maryam, perempuan suci, tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Kok bisa dia hamil? Lahir bayi bernama Isa alaihi salam. Siti Maryam, perempuan suci, dia bisa hamil karena itu mukjizat. Cuma sayang sekarang banyak juga perempuan yang nggak mau kalah sama Siti Maryam. Hamil nggak ada suaminya. Siti Maryam itu perempuan suci, kok bisa hamil dia Pak Ustadz, nggak ada suaminya? Mukjizat Allah yang mau. Didarit jangan coba-coba begitu. Lalu hamil nggak ada suaminya. Kamu kok hamil nggak ada suamimu? Aku mukjizat. Bret. Mana ada lagi mukjizat sekarang, Pak? Jadi ternyata Isra Mi'raj hanya bisa diterima pakai iman, otak kekecilan untuk menerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Kalau begitu, apa pesan Isra dan Mi'raj? Isra Mi'raj ingin berpesan, wahai umat Islam, wahai umat Nabi Muhammad, jaga iman kalian dan wariskan kepada anak-anak kita. Karena sekarang tantangan iman luar biasa, godaan iman luar biasa dahsyat, maka jagalah baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Bu, ibu datang ke sini saja sudah diuji imannya, dites imannya, digoda imannya, ditantang imannya. Datang ke sini. Tadi siang udah niat, nanti malam ada Pak Ustadz Hatoli datang, mau hadir dengarkan ceramah. Begitu mau keluar, mau turun dari rumah, kerenteng, rintik. Keluar orangnya, enggak, tangannya yang keluar. Ya hujan, kata dia, rintik. Ntar juga lebat nih hujannya, lebat benar hujannya. Giliran malam minggu mau nonton band, nanti kita nonton band ya malam minggu. Begitu mau keluar, kerenteng, ya rintik. Antar juga teduh itu hari. Kenapa? Al-kalamud doa, ucapan adalah doa. Ana inda zonni abdi bi, aku ini tergantung bagaimana prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Nih digoda imannya datang ke sini. Bapak-bapak datang ke sini digoda juga imannya. Kalau setan asli yang menggoda kita, kita bacakan ayat kursi, insya Allah lari dia. Cuman masalahnya kadang yang menggoda itu teman kita sendiri, Pak. Mau kemana, Pak? Mau dengarkan ceramah Ustadz Atoli. Oh, kita sini aja, Pak, ngopi. Kalau ada teman model begitu, Pak, langsung bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu ma fi. Kenapa kau embus saya? Kau setan menggodaku. Nah, digoda imannya. Makanya datanglah ke sini, insya Allah yang hadir di sini adalah orang-orang yang selamat imannya. Kenapa diuji, kenapa digoda iman kita datang di pengajian Pak Ustadz? Karena datang ke sini pahalanya luar biasa. Setiap ada orang yang ingin berbuat kebaikan, setan akan selalu repot. Setan tidak akan pernah rela kalau ada orang yang mau berbuat kebaikan dapat pahala dari Allah. Tidak mau setan. Kenapa? Karena hadir ke sini begitu besar keberkahannya. Apa misalnya Pak Ustadz? Satu, hadir di pengajian, di majelis ilmu, dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ibu ada dosanya enggak? Ada atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Banyak dosa. Dosa telinga, salah dengar. Dosa mulut, salah ngomong. Dosa hati, iri, dengki, hasut, sombong. Dosa sama suami. Ada enggak dosa sama suami? Ada atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak atau banyak inyan? Banyak inyan atau luar biasa banyaknya?
Keluar bahasa Samasku kan. Nah, banyak. Ada dosa sama suami, Bu? Ada. Kadang-kadang mau pengajian saja bikin dosa dulu sama suami. Bang, aku mau pengajian. Nanti kalau hujan hari angkat jemuran tuh ya. Ada yang begitu. Ada. Tapi bukan ibu-ibu yang di sini. Jauh di sana, jauh di Darit. Sini lah ya. Kenapa? Karena ibu bicara sama suami itu meninggikan suara di depan suami itu berdosa, ibu. Tapi dosa kecil, dosa tidak sengaja. Dosa. Kadang suami lagi enak-enak tidur, Pak, dibangunkan sangat kasar oleh istrinya. Bang, bangun bang. Lihat jam tuh, udah jam berapa? Orang lagi tidur disuruh melihat jam. Kaulah yang tercalang melihatnya. Orang lagi tidur disuruh melihat jam. Bang, bangun bang, lihat jam tuh, udah jam berapa? Mestinya ibu yang melek matanya tuh yang melihat. Ngomong kasar sama suami dosa. Tapi dosa-dosa itu karena ibu datang ke sini, dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau nanya bapak-bapak lah sekarang. Pak, bapak-bapak punya dosa enggak sama istri? Loh, kok ibu yang jawab? Saya kan nanya bapak. Bapak-bapak punya dosa sama istri? Oh, banyak katanya, Bu. Apa dosa bapak-bapak? Dosa membohongi istri. Betul, Bu? Sukelah kita kumandangkan. Bagaimana rezeki mau berkah, bagaimana rezeki mau lancar, istri yang setia menunggu di rumah bapak khianati. Betul? Istri itu kan amanah Allah, diambil, dihalalkan dengan nama Allah. Tiba-tiba dikhianati, dibohongi, Allah tidak suka, tidak lancar rezeki, tidak berkah rezeki bapak. Biasanya yang suka membohongi istri itu yang kerjanya di kantor desa. Bukan desa di sini, bukan. Jauh sana di laut.